kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya bersama dengan Syah Firdan Alif yang berada di ujung sana. Ia adalah penyintas COVID-19 yang ayah, ibu, dan juga neneknya meninggal karena COVID. Selamat malam, Mas Syah Firdan Alif. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi, berduka cita dan semoga keluarga, ayah, ibu diterima di sisinya. Saya ingin bertanya Mas Syah Firdan Alif, saya sebut dengan Mas Firdan ya. Mas Firdan, apa yang terjadi sesungguhnya? Untuk keluarga saya, ayah, ibu, beserta nenek meninggal dunia terkena COVID. Sedangkan saya sendiri dirawat selama 18 hari di rumah sakit. Di Sidoarjo ya Mas ya? Ya, di Sidoarjo. Oke. Untuk gejala awal itu dari ayah, kejadian setelah lebaran mungkin dari Oke. tamu atau dari mana. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang sakit yang bertamu di rumah pada saat itu. Ini kejadiannya kapan, setelah Lebaran Idul Fitri? Ya, setelah lebaran Idul Fitri sekitar seminggu, sekitar tanggal 1 Juni. Oke. Itu sudah mulai gejala demam, batuk ringan, terus kemudian terakhir sesak nafas akut itu. Siapa yang terkena pertama kali ini? Pertama kali ayah. Ayah, oke. Dari mana nggak tahu itu ya? Ya, pokoknya itu setelah lebaran itu. Sempat ketemu pas waktu Lebaran, sempat keliling mungkin? Ya memang pada waktu itu sempat keliling, sempat menerima tamu, tapi Oke. sekarang tidak ada yang sakit orang yang bertemu itu. Yang tamu-tamunya yang datang tuh nggak ada yang sakit. Tapi kan Ya, itu bukan menjadikan sebuah kesimpulan karena bisa saja tidak tanpa gejala begitu ya. ya, Lalu kemudian ayah terkena pertama kali, menularkan ke ibu, menularkan ya, ke Anda dan juga ke nenek ya. Kebetulan satu ya, rumah. satu rumah ya. Oke. Yang memunculkan gejala ini siapa saja? Semuanya gejala termasuk saya juga, Oke. batuk, batuk kering, demam, terus sesak nafas itu tadi. Dan sempat dirawat di rumah sakit di Sidoarjo Ya, selama 18 hari. 18 hari. Ayah kemudian meninggal, ibu meninggal, nenek juga meninggal. Ya, meninggal. Hmm. Ini luar biasa. Hanya selang sehari saya dengar antara ayah dan ibu, betul? Ya, ayah ibu tanggal 11 Juni, selisih 30 menit. Oke. Untuk nenek tanggal 12 Juni, pukul 8 pagi. Mhm. Dan pada waktu itu Anda juga sama-sama dirawat di rumah sakit? Ya, saya dirawat di rumah sakit, jadi tidak ada yang kasih info, takut saya ngedrop. Dan Anda tahu setelah Anda keluar dari rumah sakit? Ya, tahu lewat media sosial banyak yang mengucapkan. Bahkan media sosial. Ya, Jadi Anda tidak pernah kemudian melihat lagi ayah, ibu, Anda tidak pernah melihat, terakhir Anda melihat pada saat ia sebelum masuk rumah sakit? ya, pada saat diangkut itu saya lihat terakhir kali. Anda membagikan ini supaya orang-orang di luar sana yakin bahwa COVID ini nyata adanya dan memang ganas bagi beberapa orang. Ya, Ayah punya penyakit bawaan mungkin, atau ibu atau nenek? kalau kiranya semua orang punya penyakit ya. Untuk ayah itu diabetes, Oke. untuk hipertensi, untuk nenek diabetes. Oh, jadi ayah diabetes, ibu hipertensi, darah tinggi ya, sementara Ya, nenek juga diabetes. Dan ketergantungan obat setiap hari, baik diabetes maupun darah tinggi. ya, minum obat setiap hari. Oke, baik, baik. Dan sampai sekarang tidak pernah tahu dari mana itu kemudian tertular. Karena nggak pernah, sudah pensiun mungkin ayah, ibu, jadi tidak punya kegiatan aktivitas di luar secara intens. Waktu lebaran itu kan memang libur panjang, jadi nggak keluar sama sekali. Apalagi di Sidoarjo kan sempat PSBB waktu itu, jadi di mana-mana ditutup kan jalannya. Oke. Usia berapa ayah ini? Ayah usia 48, untuk Oh, ibu masih muda. 42, ya, untuk Iya. nenek 68.
Ayah masih muda, ibu 40? 42. Ibu 42, ayah 48. Ya, Oke. Anda sendiri sekarang sudah lulus SMA atau masih SMA? ya saya lulus SMA. Oh, sekarang umur 21. 21, oke. Anda ini anak sulung, anak pertama? Anak tunggal. Oh, Jadi anak sekarang tunggal. saya hidup sendirian. Sekarang Anda kuliah? Enggak, saya kerja. Oh, sudah kerja. Kerja apa, Mas Alif? Saya jual pulsa. Jual pulsa. Jadi Anda sekarang hidup sendiri, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ya, enggak ada ayah, enggak ada ibu, hidup sendiri. Tinggal sendiri di rumah. Biasanya berempat ya? Ada ayah, ibu, sama nenek ya? Ya, biasanya kami sekarang sepi sendirian. Kakek sudah lama tidak ada? Sudah lama tidak ada. Banyak yang hilang, yang kemudian cerita-cerita, suara-suara setiap pagi. Anda biasa berempat, lalu kemudian sekarang tinggal sendiri. Ya, bahkan pulang dari rumah sakit, saya isolasi mandiri di rumah itu langsung sendiri. Langsung sendiri. Anda sering merenung, mungkin menangis pada saat Anda sendiri. Karena betul-betul sama sekali tidak pernah menduga akan terjadi seperti ini. Ya, tapi bagaimana lagi, memang sudah takdir Tuhan, jadi memang harus dijalani. Ya, luar biasa semangat Anda. Ini gimana sekarang, pulsanya kan tentu terganggu karena sepi juga penjualan, betul? Ya, memang agak sepi sejak ada COVID ini. Tapi cukup untuk makan sehari-hari, untuk hidup. Alhamdulillah cukup. Untuk tetangga-tetangga juga alhamdulillah baik. Ada yang Oh, tetangga dibantu oleh tetangga juga ya. Berapa setiap hari dapat uang dari hasil penjualan pulsa bersih? 50, 60 bisa. Lumayan pokoknya bisa dibuat untuk sehari-hari. 50-60 ribu lumayan ya, sehari itu ya, bersih kurang lebih seperti itu. Pernah juga mungkin sama sekali nggak bisa kejual misalnya, nggak ada yang beli? Alhamdulillah belum pernah. Tetangga-tetangga bahu-membahu ya di Sidoarjo ke Anda membantu. Alhamdulillah baik. Untuk isolasi saya juga dikirim makan untuk pagi, siang, malam juga dikasih makan. Ya. Dan apa obat vitamin. bersyukur tidak ada kemudian stigma menjauhi dan lain sebagainya. Karena memang COVID bukan aib dan tidak harus dijauhi, ketika kemudian sudah sembuh ya sama seperti yang lain. Memang kita kan juga nggak pengen kena penyakit, dan Tuhan yang ngasih penyakit. Jadi ya memang mau gimana lagi. Terakhir Mas Alif, apa yang bisa Mas Alif sampaikan kepada seluruh masyarakat? Ini fakta, sebuah cerita yang luar biasa dari seorang putra tunggal, anak tunggal yang memiliki ayah dan ibu yang masih sehat, kemudian juga ada nenek. Dalam satu waktu, kemudian ketiganya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena melalui wabah ini kemudian Anda dari berempat menjadi sendiri. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik cerita Anda ini? Ya, untuk masyarakat yang masih belum patuh terhadap protokol kesehatan, saya mohon untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan. Soalnya penyakit ini tidak terlihat, jadi kita nggak tahu siapa yang bawa, terus orang itu dari mana. Dan untuk masyarakat, apabila ada tetangga atau saudara yang terkena COVID, bisa mungkin jangan dijauhi. Kalau bisa dirangkul, dibantu, support agar tidak atau pokoknya biar jiwanya kuat, sembuh. Iya. Ada sempat dijauhi juga setelah pulang dari rumah sakit? Alhamdulillah tidak kalau di daerah. Tapi ada beberapa orang yang cerita memang ada jauhi apa gitu. Iya. Tabah, tentu apa yang kemudian terjadi ini karena Anda adalah orang yang dianggap mampu oleh Tuhan kemudian untuk melaksanakan ini, untuk menjalani ini. Tetap tabah, dan saya lihat dari senyum Anda, dari apa yang kemudian Anda tuturkan, Anda orang yang
kuat, Anda orang yang tabah. Dan sekali lagi ini pelajaran yang luar biasa bagi banyak orang terkait dengan wabah COVID-19. Terima kasih atas berbagi ceritanya, Syahfir dan Alif di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Anda kehilangan ayah, ibu, dan juga nenek dari seorang anak tunggal ini. Terima kasih sekali lagi informasinya. Selamat malam.